Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dwi Cahyadi dengan NIM 123230110. Di sini saya akan mendemonstrasikan live coding terkait tugas 2 pemrograman web dari Pak Desianto. Nah, tugasnya itu yang pertama tuh kita aplikasi PHP plus akses DB. Nah, itu kita menggunakan coding menggunakan PHP biasa, oke. Terus menggunakan database Nwin. Nah, ini database Nwin-nya udah saya download ya di sini. Saya kasih nama database itu nwin_web. Nah, di sini kita membuat sebuah halaman web yang isinya adalah product ID, product name, kategori name, company name, dan unit price. Terus gunakan table products, categories, dan suppliers. Nah, ini ada 3 tabel yang kita gunakan ya. Ada products, categories, dan suppliers nih dari database Nwin. Nah, kita cek dulu. Kita buka table products-nya. Nah, table products-nya ada product ID, ada product name. Yang kita butuhkan kan product ID, product name. Habis itu kategori name, company name, sama unit price. Nah, unit price ini juga ada di table products. Terus ada tadi tuh tabel categories. Yang kita butuhkan tabel categories tuh kategori name-nya aja. Ini kategori name. Terus ada suppliers, yang kita butuhkan itu ada company name. Nah, jadi gimana caranya kita gabungin 3 tabel tadi ke dalam satu tabel, yaitu table products. Nah, kenapa kita gabunginnya di table products? Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini itu ada supplier ID sama kategori ID-nya. Nah, ini foreign key yang didapat dari tabel kategori sama tabel supplier. Jadi kita seperti yang kita udah pelajari pada ini mata kuliah semester 1 basis data. Jadi kita menggunakan query yang namanya itu join untuk menggabungkan tiga tabel tadi. Nah, query-nya tuh kayak gimana? Oke, kita langsung query aja di PHP admin. Pertama itu kita select si products. Nama tabelnya dulu, .product ID. Jadi kita select kan products ID, terus products, nama tabelnya products, product name, terus apa lagi? Product ID, product name, terus kategori name, company name, sama unit price. Nah, kategori name itu kan tadi dari tabel kategoris ya. Makanya kita buat di sini kategoris dot kategori name. Oke. Habis itu kita tadi itu ada suppliers dot company name. Nah, ini kita company name kan tadi. Nih, company name. Nah, company name ini ada dari tabel suppliers yang tadi sudah saya kasih lihat juga. Terus kita unit price. Nah, unit price itu ada di table products dot unit price. Oke. Nah, ini kita selectnya from products. Jadi kita ambil semuanya di table products. Nah, kenapa dari table products? Seperti yang sudah saya bilang tadi, karena di situ terdapat foreign key dari tabel kategori sama tabel suppliers. Nah, kayak gitu. Jadi kita menggunakan query yang namanya join categories. Nah, join categories on. Jadi kategorisnya ini ketika apa gitu? Kita join si tabel kategoris ketika si foreign key-nya kita gunakan. Berarti products dot kategori ID sama dengan kategoris dot kategori ID. Jadi kita samain gitu ID yang ada di kategori sama ID yang ada di produk buat kita gabungin si tabel itu tiga tabel itu. Terus join lagi, ada join tabel suppliers kan, join suppliers on ketika itu tadi products, nama di tabel productsnya itu tadi supplier ID sama dengan berarti suppliers dot supplier ID. Nah, ini query-nya ya teman-teman, kita coba kirim. Nah, ini udah benar ya. Jadi yang ditampilkan itu nanti ada product ID, product name, kategori name, company name, sama unit price sesuai sama tugas ini. Oke. Nah, kita lihat di sini itu ada. Nah, ini ada 77 data ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung modding saja di VS Code. Nah, pertama kita buka dulu tag PHP, buka dulu tag PHP, tutup. Nah,
kita pertama tuh konekin dulu ke database. Nah, cara konekinnya itu kita ada 4 parameter. Yang pertama tuh hostname. Hostname-nya itu localhost. Nah, ini localhost saya tuh pakai ini 3308. Kenapa localhost 3308? Karena di XM-nya ini portnya itu 3308. Saya juga nggak tahu kenapa, jadi punya saya ya pakai localhost 3308. Mungkin kalau punya teman-teman bisa pakai localhost aja gitu. Terus kita buat habis hostname tuh kita buat username. Username-nya itu root. Ya teman-teman, root. Nah, terus ada password. Nah, passwordnya ini kita buat passwordnya kosong, nggak ada. Saya nggak pakai passwordnya di sini teman-teman. Terus kita buat database-nya. Nah, database kita itu namanya, kita lihat tadi. Nama database-nya itu nwin_web. Oke. nwin_web. Nah, habis itu kita buat variabel untuk nge-connect-in. Nah, kita buat con gini ya. Con sama dengan mysqli connect. Nah, mysqli connect itu parameternya ada sih. Yang pertama tuh localhost. Oke. Ya, localhost. Localhost. Sorry, bukan localhost teman-teman. Ini username. Terus password. Koma nama database-nya berarti. Database. Nah, kayak gini. Coba kita vardam dulu ya, teman-teman. Vardam si con. Itu dia udah connect atau belum? Kita lihat di sini. Warning, fatal error. Nah, ini belum connect ya teman-teman. Berarti ini kita nggak usah pakai ini. Nggak usah ketik ternyata. Nah. Database. Nah, gini. Oke, kita refresh lagi. Si error. Oh, mungkin localhost belum, lupa. Localhost. Hostname. Nah, oke, ini udah berhasil ya teman-teman, udah connect nih. Udah bukan warning lagi, berarti udah bener. Kita lanjut sekarang itu untuk nge-query. Nah, sekarang kita nge-query. Kita buat dulu variabel query. Nah, kenapa kita pakai query? Ya karena dari tugasnya ini kita cuman yaitu membuat sebuah halaman web yang isinya itu menampilkan dari data-data yang ada di tabel-tabel ini, yang di tabel nwin tadi. Nah, ini. Oke, lanjut. Berarti mysqli connect query. Kita nge-query yang udah kita tulis tadi. Wah, sayang sekali teman-teman, hilang ya ternyata. Oke, kita parameter yang pertama itu kita jangan lupa dulu connect ini tadi ya, untuk connectin ke database-nya. Habis itu kita select product ID, product
product name kategoris dot kategori name, terus tadi suppliers dot company name koma product dot unit price ya tadi, unit price from product join si kategoris on, berarti kan products dot apa tadi, kategori ID sama dengan si kategori ID. Nah nih, jadi products dot kategori ID itu sama dengan kategoris dot kategori ID. Terus join juga dari suppliers, yaitu product supplier ID sama dengan suppliers dot supplier ID. Oke, ini kita udah selesai query-nya teman-teman. Habis itu kita buat, kalau aku sih prefer buat database dulu ya teman-teman. Jadi buat array. Nah array ini jadi digunakan untuk menampung semua data yang akan kita tampilkan nantinya. Kita buat aja namanya itu products ini. Product sama dengan itu array. Oke. Kita buat array. Nah, di sini kita isi gitu. While kita ngisi si array ini dengan data-data yang udah kita ambil dari si ini. Dari localhost tadi ini. Dari ppmadmin dari database-nya. Nah, kita while kita buatnya row namanya tadi sama dengan itu kita ngambil ini MySQL fetch. Nah, kita ngambil fetch itu ngambil data, biasanya itu fetch a sock gini, ngambil dari dari si query. Jadi dia ngambil itu dari si database yang kita udah ini tadi, yang udah kita select tadi. Nah, ini nanti datanya semua tuh diambil, diisi ke si ini, diisi ke array products-nya. Nah, jadi kita buat lagi berarti products ini sama dengan row. Nah, oke. Jadi gini teman-teman ya. Nah, ini kita udah selesai, udah diisi juga semua variabelnya. Sekarang kita buat tag HTML-nya. Nah, ini kita kasih judul name saya aja 12323 010 tugas 2 web gitu ya, web. Oke. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat table teman-teman di sini. Nah, tabelnya itu di sini kita buat ada t-head-nya. Isinya itu ada tr. Nah, isinya itu nanti ada th. Nah, th-nya itu ada product ID. Oke. Nah, kita buat dulu ini untuk t-body-nya. T-body. Nah, nanti ini kita buat, tadi kan ada product ID. Nih, di sininya kan ada product ID, product name, kategori name, company name, unit price. Nah, ini kita tinggal copy aja jadi 5. Ini product name tadi kan, product name, terus kategori name. Nah, ini kategori name. Oke. Terus ini company name.
Terus yang terakhir ada unit price ya teman-teman, unit price. Nah di situ kita di body-nya. Nah di body ini kita buat dulu yang pertama tuh ada TR. Nah di TR ini ada banyak TD. Tapi kita isi si TR-nya ini dengan looping. Nah loopingnya itu kita bukan dulu tag PHP di sini. Kenapa pakai looping? Jadi kita mau mengakses dari yang kayak PHP yang udah kita buat tadi. Nah, kita buat tadi kan berarti for $i sama dengan 0, $i dari, nah kita mau looping sampai apa? Itu kita looping sampai si products ini berakhir kan, sampai si products ID yang terakhir. Berarti kita pakai count namanya, function namanya count siapa sih? Products. Nah ini habis itu kita plus i nya, i plus. Nah baru kan di ini kita isi ITD nya, kita isi sorry. Nah ini kita isi ke sini. Nah kita isi PHP echo. Ini kita echo. Ini sebenarnya ada dua opsi ya teman-teman, bisa pakai echo buat tampilin si produknya, bisa juga pakai gini aja, tanda tanya sama dengan. Nah ini juga sama ya teman-teman, jadi nggak usah pakai echo. Nah ini kita copy semuanya. Nah ini kita sesuaiin namanya. Jadi kan ini product name gini, name. Terus ini ada kategori name. Di sini juga ada tadi company name. Yang terakhir ada tadi unit price ya teman-teman. Unit price. Nah, ini kita jangan lupa di N ya teman-teman. Kita N for PHP, N for. Nah, oke, ini udah selesai harusnya teman-teman, kita cek dulu. Oke, error. Ada apa nih? Line 9 kita lihat dulu. Oh ini ada error nih. Apa tuh? Kita baca. MySQL select product. Kita lihat lagi. Select kayak products.product.id. Bener-bener kan tulisannya? Kayak products.product. Ini salah nih. Product name, categories.category name. Oke, suppliers.company name, products.unit price. Oke, from products join categories on products category ID sama dengan categories category ID. Join suppliers product supplier ID. Oke, ini udah harusnya. Oke, nah ini masih berantakan banget ya teman-teman cucu. Ini ada loopingnya salah nih. Jadi nggak satu gini teman-teman. Salah. Nah ini gini. Oke. Di dalam TR tuh ada beberapa TD. Sorry. Ini TD-nya satu-satu harusnya. Nah gini. Oke, kita rapiin dulu codingannya teman-teman. Set. Nah
terus TD lagi, tadi TD. Nah kita copy yang tadi teman-teman, product name ya. Kita buat TD lagi dulu aja, TD ini kita buat lagi TD. Isi lagi. Kita buat lagi TD dan terakhir. Nah, apa bisa nih? Oke, udahlah, nggak apa. Kita hapus saya nanti ini gini. Nah, ini penutup TD-nya kita lupa. Set TD. Nah, ini ya teman-teman. Set. Coba kita cek lagi. Oke. Ini loopingnya di luar harusnya gini. Nah, ini udah ya teman-teman, udah rapi ininya. Ada 77 data. Kita kasih border biar dia kelihatan gitu ya di table. Nah, nih. Kasih border 1 gini. Nah, cukup deh kayaknya. Oke, nah jadi gini ya teman-teman. Yang ditampilkan itu ada product ID, ada product name, kategori name, company name, dan unit price. Ini udah semua kan. Tadi sesuai yang kita sudah tampilkan tadi di database ya teman-teman, ada 77 data. Coba kita ulang cek lagi untuk memastikan. Oke, ini kita copy query-nya, kita cek lagi di SQL ini. Nah, kirim. Boom. Nah, ini kita cek data terakhir tuh ada 77 data harusnya. Oke, ini benar ya teman-teman. Udah 77 data, sesuai juga sama yang di web kita tampilkan. Nih ada 77 data. Oke, mungkin cukup sekian live coding dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.